Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di channel aku, Bu Iren Cooking. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan lancar dalam setiap usaha kita. Di video hari ini saya akan berbagi motivasi atau inspirasi bagi teman-teman yang khusus kerja di luar negeri ya. Kalau kita itu kerja ke luar negeri itu kan punya tujuan, yaitu memperbaiki ekonomi keluarga. Salah satunya adalah kita membuat rumah, ya kan? Nah, hari ini saya akan mereview rumah adik saya yang bekerja di Taiwan selama 3 tahun dan dia sudah menghasilkan rumah seperti ini. Rumah ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Ukurannya tuh sedengan ya, cukup sederhana. Pokoknya saya sangat suka sekali dengan rumah ini ya, karena model dan bentuknya itu juga sangat bagus dan sangat cocok untuk kita yang mungkin punya uang yang tidak terlalu banyak. Rumah ini adalah sangat cocok sekali bagi teman-teman BMI yang pertama kali kerja ke Taiwan atau ke Hong Kong ya, atau pertama kali kerja ke luar negeri untuk cepat-cepat punya rumah ya. Menurut saya rumah ini sangat efektif sekali karena ukurannya juga tidak terlalu besar ya. Dulu ketika saya itu pertama kali kerja ke luar negeri itu juga cita-cita pertama saya itu punya rumah sendiri. Ingin punya rumah sendiri ya. Tapi tidak seperti ini. Kalau ini kan sudah 80% ya. Kalau saya dulu itu masih 60%, seperti masih bata, masih cukup layak huni saja, tapi sudah komplit, sudah pintu, jendela sudah tertutup semuanya, sudah layak huni gitu ya. Bagi teman-teman yang kurang paham, atau salah paham dengan yang saya ucapkan, gini, kita itu tergantung niat ya. Kalau misalkan kita itu kerja ke luar negeri itu benar-benar ingin punya rumah, ingin benar-benar cepat punya rumah, yaitu tadi kita tinggal bagaimana mengelola uang kita, mengelola gaji kita di luar negeri. Kalau kita itu di luar negeri itu terlalu banyak gaya, ya udah pulang nggak bawa uang ya kan. Nah, kedua, ukuran rumah itu kita harus pikirkan bagaimana caranya kita itu satu kali kontrak bisa bikin rumah. Caranya jangan terlalu bikin rumah yang besar. Nah, kalau rumah saya ukurannya itu 6 kali 12. Nah, kalau ini ukurannya itu 6 kali 11. Umumnya itu rumah di kampung halaman saya itu ya 6 kali 12 atau 6 kali 11 atau 9 kali 10. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan kita itu pingin cepat-cepat punya rumah sendiri, ya udah bikin yang seperti itu aja, dan semuanya juga memang butuh proses, nggak langsung meledak-ledak gitu ya. Jadi semuanya itu butuh proses. Jadi pertama kali yang penting layak huni saja ya, seperti itu. Ini adalah saran saya ya. Kok bisa sih kerja di luar negeri satu kali kontrak bikin rumah? Nah, itu tadi caranya, yaitu kita harus ngirit gemi, jangan terlalu banyak gaya, jangan beli barang yang tidak penting ya, baju dan segala macam, atau pingin makan yang enak-enak. Karena makanan di Taiwan itu ya, makanan Indo itu sangat mahal sekali. Kalau misalkan kita itu terlalu mengikuti lidah kita, ya pemborosan. Bagi saya kalau makan ikut majikan itu yang penting adalah halal dan menyehatkan untuk tubuh kita ya, gitu. Jadi nggak usah, oh aku nggak suka ini, aku nggak suka itu, lalu kita beli sendiri. Nah, itu nanti justru akan merugikan kita sendiri. Lebih baik kita baik-baik ikut majikan, jangan terlalu banyak gaya, dan juga nurut makan yang disediakan majikan. Yang penting halal dan menyehatkan untuk tubuh kita, itu aja sudah cukup ya. Nah, ini adalah motivasi bagi teman-teman yang belum punya rumah atau pertama kali kerja ke luar negeri dan ingin punya rumah. Nah, solusinya seperti ini, jangan terlalu bikin rumah yang terlalu besar, cukup saja ya. Karena dimanapun kita berada, tempat tinggal itu adalah tujuan akhir kita. Sangat penting untuk kita dimanapun kita berada ya. Apalagi kalau sudah menikah, itu tujuan kita itu ingin cepat-cepat punya rumah ya, ingin cepat-cepat punya rumah sendiri. Karena kalau punya rumah sendiri itu
mendidik kita untuk mandiri. Yang biasanya makan ikut orang tua, bayar listrik kita nggak peduli, bayaran air berapa kita nggak peduli. Jadi kalau saat kita punya rumah sendiri itu kita jadi tahu, dan kita jadi lebih mandiri. Oh, rumah tangga itu seperti ini ya kan, seperti itu ya. Jadi kalau ingin punya rumah sendiri itu sesuaikan dengan budget uang kalian. 1 kali kontrak itu bisa untuk bikin rumah, asalkan yaitu tergantung ukuran saja ya. Kalau misalkan besar sekali memang tidak cukup, tapi kalau ideal atau umum di kampung halaman kita, insya Allah sudah cukup ya. Nah, tapi juga keluarga kalian juga harus mendukung, suami atau istri kalian itu harus mendukung. Seperti ketika saya bikin rumah dulu itu, suami saya sangat mendukung sekali dengan niat saya ingin punya rumah sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita itu bikin rumah terus apa-apa perintah orang, ya kita pemborosan jadinya. Jadi keluarga kita itu harus mendukung niat kita tersebut. Apalagi itu suami saya itu kan tidak bisa nukang, tapi suami saya itu sangat luar biasa, sangat hebat sekali ya. Apa yang dia bisa lakukan dia akan kerjakan gitu. Jadi bisa mengefisienkan budget kita atau uang kita yang kita punya. Bagaimana caranya kita itu bisa mendirikan rumah dengan nominal biaya yang sekian dan sekian itu tersebut ya. Jadi keluarga kalian itu sangat penting untuk kemajuan niat kalian ya. Dan sekarang saya akan mulai review rumah 3 tahun kerja di Taiwan ya. Nah, dari sini depan, ini dari samping ya. Dari samping seperti ini. Ini sebelahnya ini rumah saya, dan sebelah sana itu rumah ibu saya ya. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita masuk. Nah, di sini tuh wajah depannya tuh seperti ini. Ini saya sangat suka sekali, ya Allah, apik banget le, omamu le, aku gitu. Saya sangat suka sekali ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kalau rumah perumahan perkotaan itu sangat besar ya, kalau ini ditaruh di rumah perkotaan sangat besar. Tapi kalau di kampung halaman ini sangat ideal sekali, pas banget. Nah, seperti ini ya. Ini prosesnya belum selesai ya, karena ya juga masih proses, namanya juga kerja 1 kali kontrak ya. Nah, tapi sudah ada pintunya, tinggal apa ya, tinggal mengecat saja ya. Nah, ini pintu-pintunya juga sudah komplit. Nah, modelnya seperti ini pintu-pintunya, karya anak BMI Taiwan. Sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Pintunya 2 ya, ini 2 lar. Nah, ini ruang tamu. Karena ini masih proses ya, jadi belum di keramik, belum apa. Tapi 1 kali kontrak kerja di Taiwan seperti ini tuh sudah luar biasa. Nah, atasnya tuh seperti ini, kayu. Nah, tadi setelah masuk, kita di depan pintu seperti ini ya. Nah, ini lokasi ini berada tepat di ruang tamu. Nah, seperti ini ruang tamunya ini. Lumayan lumayan cukup ya untuk daerah perkampungan seperti rumah saya atau kampung halaman saya. Nah, atasnya ini kayu balau. Semuanya itu kayu balau semuanya. Nah, seperti itu. Dan pintu ini semuanya kayu jati ya. Nah, kayu jati semuanya itu yang di jogan, lek bahasa nenggonku jogan itu pintu ke arah sebelah ya, sebelah kanan ya. Karena belakang rumah ini adalah rumah orang tuanya, belakang bagian samping ya. Nah,
Dan ini pintu kamar, maksudnya pintu kamar. Nah seperti ini, kamarnya itu 3, yang tengah itu juga kamar, dan yang samping kiri kanan kamar juga. Nah seperti ini. Nah ini kamar pertama. Nah kamar pertama saya akan buka. Nah ukuran kamar pertama ini 3 kali 3 meter ya, mungkin 3 kali 3 meter, karena saya tidak tanya tadi. Nah besar loh, 3 kali 3 meter itu besar. Nah seperti ini. Nah sekarang kita lanjut ke kamar nomor 2. Nah sekarang kita ke kamar kedua. Ini kamar 2 dan 3 ini bersebelahan ya. Nah seperti itu, kamar 2 dan 3 ini bersebelahan. Nah sekarang saya buka. Karena habis hujan ya, pintunya itu jadi agak keras. Nah sama sampingnya juga jendela. Dan yang kamar kedua ini agak kecil ya ukurannya, tapi juga termasuk luas juga. Mungkin 2,5 ya, atau 260 cm. Nah pokoknya yang kamar nomor 2 ini agak kecil daripada yang 1 dan 3. Dan ini kamar ketiga. Nah pintunya itu sangat luar biasa sekali, bagus, kayu jati asli. Nah ada tempat tidurnya, karena yang punya rumah ini itu nggak ada di rumah ya, jadi sekali-kali itu orang tuanya itu tidur di sini gitu. Nah sekali-kali tidur di sini. Sekarang kita tutup. Dan ini jogan. Nek nggonku ki bahasane ki jogan ya, atau ruang keluarga, atau ruang tempat untuk amin-amin atau yasinan. Maaf ya suara saya agak bindeng karena agak demam, batuk. Nah itu pintu itu ke arah dapur. Nah oh ya, ini kursi ini gratisan dari mebel ya. Jadi ceritanya beli pintu, jendela, jadi dapat gratis kursi seperti ini. Kursi ini kalau beli juga agak mahal ya, 500-600 mesti harganya sekitar itu ya, karena saya juga pernah beli, jadi sedikit tahu harganya. Nah ini ke arah dapur. Nah ke arah dapur seperti ini juga tuh. Ini belum dibikin dapurnya, calon dapurnya lumayan agak besar juga, ukurannya 3 meter kali berapa ya, kali 5 mungkin ada. Nah ini calon kamar mandinya, itu juga ada jendela. Nah kamar mandinya ini lumayan agak besar juga kamar mandinya. Ini abrak-abrakan sing bekas itu ya, jadi ditaruh di sini. Nah seperti itu salon kamar mandi. Dan ini botolan pintu ke belakang, ke rumah orang tuanya. Nah ini itu belakang itu rumah orang tuanya, ini rumah orang tuanya. Nah ini dapur orang tuanya, dan di sana rumah orang tuanya juga ke sana. Nah jadi posisinya tuh di depan rumah orang tuanya. Nah seperti ini gitu. Nah tampilannya dari luar seperti ini. Nah bagi saya, menurut saya ya, kerja 1 kali kontrak di Taiwan sudah bikin rumah seperti ini tuh sungguh luar biasa. Niat banget pokoknya, sangat niat banget kalau bikin rumah, bener-bener niat. Ini tampilan atas ya, tampilan atas. Nah seperti ini. Itu pakai cor-coran ya, biar kuda-kudanya itu kuat. Nah ini nanti kalau sudah punya rezeki,
Nanti kalau sudah punya rezeki, atasnya itu akan dikasih. Kalau sudah punya rezeki lagi, nanti atapnya itu akan dikasih plafon dan lantainya akan di keramik. Tuh. Oi. Iki dari belakang ini di sini tuh lokasi calon dapur. Nah, ini dari belakang. Tenan bagus banget. Aku seneng banget rumah ini. Seneng banget. Ini tampilan dari sebelah. Tampilan dari sebelah rumah saya ya. Ini tampilan dari belakang ya. Nah, yang di sebelah kiri itu rumah saya, di ujung sana itu jalan raya. Sebelah kiri. Dan ini kita dari sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan. Semuanya pintu dan jendela sudah komplit ya. Itu ada tempelan itu karena takut kalau hujan itu ketampon ya pintunya. Jadi dikasih seperti itu. Dan view pohon-pohonnya tuh rindang banget. Pohon pelem ini, pelem gadung. Saurungnya aku balik kurang 2 minggu indah di pol. Nggak keburu ya. Jadi ya aku nggak makan karena udah habis. Indah banget. Nah, ke sini. Nah, itu jalan raya. Jalan rayanya di sini tuh. Nah, tuh. Nah, sana itu depan itu. Nah, itu samping itu rumah saya. View-nya itu indah banget. Kita jadi kangen kampung halaman. Nah,